Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah rahimakumullah, seperti biasa kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Matiin aja tuh Pak, dingin perasaan saya. Gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa faraidul wudu'i sittatun an-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Ilam annal wudu'a lahu syurutun wa furudun. Asyurutu al-islam wa tamyiz wa tahuriyatul ma'. Bab tentang kefarduan wudu. Jadi ini kemarin cerita taharah, ini masih taharah juga, cuman kemarin tentang air, sekarang tentang fardu wudu. Ya, fardu wudu ada 6. Yang pertama an-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat ketika membasuh wajah atau muka. I'lam annal wudu'a lahu syurutun wa furudun. Tahuilah bahwa wudu itu mempunyai banyak syarat dan berbagai kefarduan. Fasyurutul Islam, adapun syarat wudu yang pertama harus beragama Islam. Jadi kalau orang kafir wudu yang enggak sah karena belum beragama Islam. Wa tamyizu, syarat wudu sah harus tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan baik buruk dan seterusnya. Jadi anak kecil yang belum tahu baik belum tentu buruk itu belum memenuhi syarat wudu karena belum tahu bedanya baik dan buruk. Ya sekitar umur berapa itu? 8 tahun kali ya. Wa tahuriyatul ma, syarat wudu yang ketiga sah karena airnya suci. Kalau enggak suci wudunya juga tidak sah. Yang keempat wa adamul mani'i, tidak adanya yang menghalangi anggota wudu al-hissi yang bersifat indrawi, kal wasakhi seperti kotoran. Jadi wudu itu anggota wudunya tidak boleh ada yang menghalangi seperti kotoran dan sejenisnya. Ada kotoran juga beda-beda kan. Ada kotoran itu kalau disiram hilang, ada yang disiram gak hilang. Iya. Jadi kotor tidak mesti najis loh ya. Bisa kotor berarti najis, bisa kotor tidak najis. Ya seperti tinta yang terlalu kuat habis nyoblos itu menghalangi anggota wudu terkena air wudu. Makanya kalau habis nyoblos harus langsung dibuang. Ya kalau bisa bawa autan atau minyak tanah atau bensin. Jadi habis nyoblos tinta ya langsung diusap pakai itu mah hilang. Kalau pakai autan mau langsung hilang, atau pakai minyak tanah dan sejenisnya juga langsung hilang. Karena kalau apalagi kalau nyoblosnya pas mau zuhur kan, ya, terus langsung wudu mau wudu salat zuhur. Termasuk cat, ya, cat juga sama. Ya kalau kita gimana? Nah, kalau kita kan kemarin sudah dibahas di depannya. Ada yang tembus, ada yang enggak. Jadi ada kita yang di kuku itu ada yang tembus air, ada yang enggak tembus air. Kalau tembus air enggak usah, tapi kalau enggak tembus harus dihilangkan dulu. Termasuk di dalamnya adalah semacam tato. Tapi kalau tato sebenarnya enggak di luar sih, dalam daging. Ya enggak ada di kulit luar maksudnya. Kemudian ada mulmani isyari. Tadi yang bersifat indrawi. Jadi begini, yang kelihatan mata kotoran itu. Karena kalau kotoran hati kan enggak masuk gitu. Wa adamul mani'i asyar'i, dan tidak boleh adanya
yang menghalangi sifatnya syar'i, contohnya kal haidi wan nifas. Wudu juga harus nggak ada yang menghalangi secara syar'i seperti orang haid, namanya halangan syariat, wan nifas, dan halangan juga halangan syariat. Orang haid di sini tidak memenuhi syarat sahnya wudu, begitu juga orang nifas. Ya, cuman kalau mandi tetap dianjurkan kan, mandi haid itu dianjurkan berwudu, walaupun wudunya hanya sekedar tadi menghilangkan itu ya, tapi kesunahan, tidak wajib. Waduhulul wakti fi haqqi dzil zawid darurat. Kemudian syarat sahnya wudu lagi, harus masuk waktu bagi orang yang wudunya darurat. Darurat itu contohnya orang yang lagi penyakitan. Ya, orang wudu penyakitan itu boleh tayamum, tapi tayamumnya harus ketika waktu sholat sudah datang. Kalau belum datang, jauh-jauh sebelum sholat enggak boleh. Harus pas begitu azan dia waktu wudu taharah yang namanya tayamum darurat. Setelah itu langsung dia sholat. Ya, ada lagi sakit yang lain ya. Itu kan macam-macam penyakit yang kalau dipakai wudu takut air kan banyak. Ya, namanya wudu darurat, termasuk orang beser. Ya, orang kena penyakit beser itu wudunya wudu darurat juga. Ya, artinya ketika udah masuk waktu dia wudu. Begitu wudu, salat 1 rakaat misalnya keluar kencing, ya biarin aja, namanya juga penyakit. Gitu. Enggak, namanya kan orang salis, orang beser. Ya, tapi diawali tadi, makanya jangan nunggu waktu masuk dulu, ya kemudian langsung dia wudu, langsung sholat. Di pertengahan sholat keluar, ya terusin aja. Itu termasuk penyakit yang sering kentut ya, ada mungkin penyakit sering kentut juga ada kan. kentut lagi ya 3 detik 4 detik kentut lagi ya, yang penyakit namanya juga penyakit ya. Intinya ada yang menahan kan ya, baik kentut maupun kencing itu kan ada penahan sebenarnya. Kalau penahannya dol ya udah ya kentut lagi. Iya, kencing juga ada penahan. Kalau dol ya tadi ya kelepnya, kata Pak Haji, kelepnya dol. Nah itu namanya taharah darurat. Ya, contohnya di sini kal mustahadati, orang yang kena penyakit istihadah. Ya, orang istihadah itu gimana? Ya, orang kena darah penyakit, haid bukan, nifas juga bukan, perempuan itu misalnya contohnya istihadah itu. Kok haid itu kan paling lama 15 hari. Kok ini haid kalau lebih dari 15 hari masih keluar darah terus, namanya penyakit disebut istihadah. Itu juga seperti itu, termasuk tadi juga orang yang kentut terus. Yaitu hal-hal yang penyangkut wudu terkait dengan syarat sahnya wudu. Ya, kemudian cerita fardu wudu tadi. Yang pertama niat, dan niat ini kalau cerita wudu enggak ada di Al-Quran, adanya di hadis Nabi, innamal a'malu binniyat rawahu Syekhani. Jadi sesungguhnya amal-amal saleh itu akan diterima, akan sah binniyati dengan niatnya. Rawahu Syekhani, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahiyya fardun fi taharatil ahdat wa la tajibu fi izalatin najasat halas sahih. Ya, yang niat itu jadi fardu dalam hal taharah yang sifatnya taharatul hadas. Tetapi kalau taharatul najasat, ngilangin najis tidak. Jadi begini, taharah itu yang wajib niat adalah menghilangkan hadas, seperti hadas kecil wudu wajib niat. Mau mandi janabah ngilangin hadas besar wajib
niat. Tapi kalau ngilangin najis tidak wajib niat. Gitu. Jadi kalau bagus mau nyuci pakaian kecipratan kencing, nggak usah niat, jadi cuci aja. Gitu. Jadi buang najis lah, ngilangin najis, buang najis, nyuci pakaian, ngepel. Kan ngepel mungkin bekas tai ayam, nggak usah niat. Jadi Islam itu bagus memang. Hal-hal yang sifatnya kotor tidak diwajibkan niat. Gitu. Makanya kotor itu bisa kotor syar'i, bisa kotor hissi indrawi. Contohnya orang mau mabuk, nggak usah niat, orang kotor, ya kan? Lah kan itu haram dan najis, maka tidak boleh niat. Ibadah tarkiyah juga tidak wajib niat. Ibadah yang sifatnya meninggalkan itu tidak wajib niat. Contohnya mabuk berhenti, meninggalkan mabuk itu nggak usah niat, gitu ya, berhenti aja. Gitu. Biasa nyolong, udahlah saya mau berhenti nyolong, nggak usah niat berhenti nyolong, nggak usah, berhenti aja. Jadi yang sifatnya tarkiyah nggak usah pakai niat. Ya, yang wajib itu yang sifatnya ya yang baik-baik saja, disebutnya babut takrim. Hal-hal yang sifatnya baik dan mulia, yang sifatnya hina tidak perlu. Itu ya. Selanjutnya di sini selain itu wala tajibu izalatun fi izalatin najasat wal fardu annal maqsuda minan najasati izalatuha wa hiya tahsulu bil ghusli bi khilafil ajadat. Fa inna taharata ibadatun fatabtakilu ila niyatin. Di sini bahwa kaitan dengan yang najis nggak perlu niat, ya karena hanya untuk sekedar dibuang, dihilangkan, dibersihkan dengan air. Itu kalau sifatnya najis. Tetapi kalau hadas kan di samping di sini toharatuha ibadah. Toharoh dari najis seperti haid, mandi haid itu kan dianggapnya ibadah sehingga membutuhkan niat. Seperti juga ibadah yang lain perlu niat. Ya seperti orang sodako perlu niat karena dia ibadah yang baik. Ya cuman kadang-kadang orang lupa ya. Orang masukin uang ke kotak niat gak bagus, kayaknya jarang ya, masuk. Harusnya dia niat karena dia ibadah, gitu. Makanya orang mau sedekah itu kalau misalnya punya orang tua yang sudah wafat, itu dianjurkan niat dia dan niat orang tuanya, gitu. Niat. Ini saya infak 100.000 atas nama saya, niat saya, dan yang kedua niat saya atas nama orang tua yang sudah wafat. Itu disunahkan, disuruh membawa orang tua. Kalau yang sudah wafat, masih hidup juga boleh, orang tuanya masih hidup atas nama saya dan orang tua saya. Itu juga niat seperti itu dianjurkan karena dia termasuk ibadah. Ya cuman tadi kan orang jalankan kebaikan itu yang bikin kuat adalah niatnya. Kalau niatnya kuat maka dia akan serius. Tapi kalau niatnya nggak kuat ya sudah, dia biasanya kurang serius. Sehingga kalau dipuji orang semangat, nggak dipuji orang jadi melemah. Itu ya termasuk kita ini ngaji itu kan ibadah. Ya ibadah itu perlu niat, maka mau berangkat ngaji niat juga. Cuman kan sudah di dalam musala, ya niatnya di musala niat ngaji. Tapi kalau diniatkan dari rumah, niat ngaji, niat jamaah, jadi banyak, akhirnya pahalanya banyak. Niatnya beda. Udah ke musala, niat ke musala, satu niat sholat sunnah, yang kedua niat jamaah sholat fardu, yang ketiga niat cari ilmu, gitu itu. Yang keempat niat sodako.
Iya, niat sedekah. Ya itu tambah niat sedekah kalau ada infaknya, niat sedekah. Ya, ada itu jadi banyak itu pahala yang didapat karena niatnya berbeda-beda. Tapi ada yang bilang sedekah itu jangan dipaksa. Iya, kalau dalam Islam ada kalimat la ikraha fiddin. Jangan, nggak ada paksaan dalam masuk agama gitu. Jadi bukan ini, kalau ayat itu mau cerita orang kafir masuk Islam itu nggak boleh dipaksa. Itu yang dimaksud, nggak boleh ada paksaan dalam agama, nggak boleh ada paksaan masuk agama Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya begini bahasanya. Orang Pak Agus lewat depan rumah saya. Itu kan Pak Agus netral, Pak Agus mampir, itu Pak Agus punya kebebasan, boleh mampir di rumah saya, boleh lanjut jalan, bebas kan. Jadi nggak ada paksaan, mampir ke rumah saya bebas, mampir boleh, tidak apa-apa. Tapi begitu Pak Agus jadi mampir ke rumah saya, milihnya mampir. Kemudian Pak Agus masuk rumah saya, naudzubillah misalnya ada apa sesuatu yang membahayakan, ya misalnya mau kebakaran, mau apa gitu kan, ya ada yang membahayakan. Kira-kira Pak Agus diam aja apa harus terlibat? Ya iya, kayak begitu. Sebelum masuk Islam nggak dipaksa, begitu masuk Islam di dalamnya ada sholat, ya harus sholat, namanya terlibat kan ya. Itu. Jadi kalau di situ berarti ibadah itu kalau udah masuk Islam memang harus dipaksa ya, karena sudah masuk Islam wajib sholat, wajib puasa, kalau enggak yang lain diam dosa. Itu ya, cuman memang kalau yang sunnah sifatnya sukarela, cuman sukarela itu kan tergantung niat. Karena kalau sunnah itu kan mengejar derajat, kata Imam Ghazali, ibadah sunnah itu mengejar derajat akhirat. Nah, derajat akhirat itu kita nyebutnya fasilitas surga, ya kan? Nah, fasilitas surga itu dikejar dengan sunnah. Kalau masuk surga dikejar dengan yang wajib, tapi fasilitasnya dikejar dengan ibadah sunnah, gitu. Kalau sedekah wajib namanya zakat, itu kan ngejar surga. Tapi kalau sedekah infak yang disebut sunnah tadi mengejar derajatnya di surga. Ya, seperti pengen punya istana 10, 100, 200 dan seterusnya. Atau fasilitas bertemu dengan Allah. Kan kemarin di surah Yasin dibahas, orang di surga nikmat terbesar berjumpa dengan Allah. Itu fasilitas. Dan berjumpa dengan Allah ada yang setiap saat bisa, seperti Rasulullah. Ada yang dikasih fasilitasnya seminggu sekali, ada yang dikasih fasilitas sebulan sekali, ada yang dikasih fasilitas ketemu Allahnya setahun sekali, beda-beda. Kalau kaitannya ada hadis Bukhari tentang dua malaikat yang berdoa, satu yang mendoakan jelek, iya, yang mendoakan bagus itu Bukhari. Iya. Iya itu tadi itu orang infak, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Jadi tiap malam itu ada dua malaikat, yang satu doakan supaya orang itu rajin infak dan diganti secepatnya, yang satu lagi doakan kepada orang yang pelit supaya cepat binasa kekayaannya. Itu hadis Imam Bukhari memang cerita merangsang orang berinfak, bahwa infak itu bukan kehilangan tapi pasti diganti dalam waktu cepat, dan itu doanya malaikat sudah pasti mustajab, dan itu turun ke bumi tiap hari. Jadi tiap hari dianjurkan infak karena malaikatnya nyuruh infaknya turunnya tiap hari ke bumi. Doa Allahumma a'ti munfiqan khalafa, berikanlah kepada orang yang rajin infak gantinya. Allahumma a'ti mumsikan talafa, berikan kepada orang yang tidak mau infak kebinasaan hartanya. Itu doa. Iya hadis qudsi, malah hadisnya hadis qudsi.
Ya, tapi tetap hukumnya sunnah muakkadah, bukan zakat kan, yang wajib itu zakat. Ya, jadi itu doa malaikat setiap hari turun ke bumi seperti itu. Jadi khususlah malaikat spesialis doa kayak tadi itu. Ya, kemudian disebutkan lagi di sini kadza qarafi wasuri wasatu sahhati hatiha al-islam fala yasihu wudu'ul kafir walau ghusluhu ala sahih li anna niyata ibadatun wal kafiru laisa min ahliha. Ya, selanjutnya syarat sahnya salat taharah salat tadi itu wudu adalah Islam. Sehingga kalau orang kafir tidak sah wudunya. Sehingga wala ghusluhu mandi janabahnya orang kafir juga tidak sah karena tidak muslim. Lihatlah di sini yang repot kadang-kadang begini. Khilafiyah ulama bahwa orang Islam itu mandi janabahnya kan suka terjadi masalah di lapangan gini. Orang kalau nggak sholat kata Nabi kan jatuh kepada kemurtadan, gitu kan, ngakunya Islam tapi nggak sholat gitu loh, bagus ya. Kan ada kan orang KTP-nya Islam, ngakunya Islam tapi nggak pernah sholat. Kan sebagian masyarakat ada. Nah persoalannya kalau misalnya suaminya yang nggak sholat, istrinya sholat, atau sebaliknya, kalau lihat dari sisi orang ninggalin sholat itu dianggap jatuh kafir, murtad, otomatis pernikahannya kan jatuh, karena lain agama, gitu kan. Otomatis kalau dia wudhu juga wudhunya nggak sah, karena dia jatuh dalam kemurtadan. Nah ini yang kadang-kadang orang tidak menyadari, sehingga disitulah wajib ada nahi mungkar. Kalau suami istri dulu nikah secara Islam, ya setelah itu sholatnya diperhatikan antara suami istri. Suami malas ditegur, istri malas ditegur. Karena kalau sampai meninggalkan tercerai dengan sendirinya. Ya iya, karena berdasarkan hadis tadi mantaraka sholatal khamsa muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa ninggalin sholat sengaja, ya sengaja itu nggak ada udzur, maksudnya sengaja nggak mau sholat kan, maka balasannya jahannam. Lalu Nabi nyebut lagi al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang menjadi perbedaan orang non muslim dengan muslim adalah salat. Faman tarokaha faqad kafaro, siapa ninggalin sholat berarti kafir. Kalau kafir otomatis tercerai dengan sendirinya. Orang apa? Ya nggak tahu. Seandainya ada tadi itu murtad itu membuat semuanya rusak. Ya. Ya, makanya disitulah perlu saling mengingatkan satu dengan yang lain antara suami istri. Dan di lapangan banyak istrinya rajin ngaji, suaminya nggak sholat itu banyak. Atau sebaliknya, suaminya rajin ngaji, istrinya nggak sholat juga banyak. Itu di lapangan. Padahal semuanya ngaku Islam, KTP-nya juga Islam. Ya mungkin karena pergaulan tadi dan seterusnya. Nah di situ bahkan sampai di situ juga seandainya orang itu meninggal juga. Namanya orang kafir kan nggak wajib dimandikan, nggak wajib disolatkan kan? Nah iya, jadi itulah kadang-kadang problem di masyarakat yang kadang-kadang tidak disadari. Ya karena begitu, siapa ninggalin sholat kata Nabi faqad kafaro. Kalau memang ninggalin sengaja, tapi kalau ada udzur ya enggak, ada udzur itu sakit, ya udzur namanya. Musafir itu namanya ada udzur. Atau terpaksa ditahan di penjara, ya kan ada kan penjara zaman dulu itu, zaman Pak Harto ada namanya kamp konsentrasi. Jadi penjaranya cuma sebadan orang, namanya kamp konsentrasi. Jadi badan itu memang bentuknya besi kan, besi bentuk badan manusia, masuk dibuka kunci lagi plek, badan nggak gerak. Jadi sama kayak itu aja, kayak cetakan boneka gitu. Tapi besi. Yang dulu kan ada ya orang di penjaranya kamp konsentrasi padahal muslim.
Begitu masuk truk dikunci, ya udah nggak bisa gerak, emang segede badan begini gitu. Otomatis kan kalau ada yang semalam berarti dia semalam nggak sholat kan, dari maghrib, isya, subuh nggak sholat. Ya, dan itu dulu sering karena kan dulu Pak Harto itu kan punya isunya lawan politiknya dibilang PKI, gitu kan. Lah sampai kiai dibilang PKI kan kelewatan bagus ya. Ya sama juga zaman Syekh Asnawi Caringin kan gitu. Ya itu kan kayak begitu. Ya, artinya dia masuk penjara di sel itu kan dianya nggak sholat. Dan nggak sholatnya karena di sel nggak dosa dia. Ya, dia nggak dosa, nggak jadi kafir nggak karena dia darurat sedang di sel. Itu. Kalau kaitannya dengan imam ya. Iya. Ada seorang yang imam, jadi dia tuh nggak mau jadi imam karena takut apa namanya berat ininya apa sebenarnya salahnya tuh apa gitu berat gitu. Ya iya, sholat itu bagi orang muslim wajib semua. Kalau jadi imam jamaah itu kalau Jum'ah wajib, kalau jamaah sholat lima waktu fardu sunnah muakkadah. Nah ini orang ibadah itu tentu harus jujur apa adanya. Kalau memang bisa katakan bisa, kalau nggak bisa ya katakan nggak bisa. Tapi harus ada perbaikan, belajar lagi biar bisa. Karena masih ada peluang untuk bisa. Adapun sholat ukuran bisanya itu diukur dengan yang rukun ucapannya saja. Rukun ucapan itu takbiratul ihramnya benar, Allahu Akbar benar. Yang kedua, rukun yang kedua adalah baca Fatihah. Ya kalau dites baca Fatihahnya benar 100%, itu dianggap bisa. Kemudian rukun yang berikutnya yang harus bisa adalah tahiyat akhir. Dari mulai at-tahiyat sampai salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang wajib bisa. Ya. Yang terakhir salam, assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama itu rukun. Nah, rukun yang 4 jenis ini kalau orang dites fasih, dia ditunjuk jadi imam ya mesti harus mau karena udah mampu sholat dengan baik. Adapun baca surat hukumnya sunnah. Seandainya baca kuliahnya mutar-muter ya sah, wong baca suratnya itu sunnah. Tapi kalau baca Fatihahnya mutlak harus fasih. Ya kalau udah mampu ya mau tidak mau dia harus mengikuti aturan syariat tadi. Cuman ya ukuran sahnya di situ. Kalau di situ bisa ya memang harus mau kan sesuai dengan kemampuan. Ya, tapi kalau baca surat misalnya kurang fasih salah 1-2 huruf itu masih tetap sah. Karena yang membuat sah adalah rukunnya bukan sunnahnya. Ya, soal masalah khawatir itu biasa namanya khawatir, tapi khawatir itu bagian dari taubat kalau memang kesalahan masa lalu. Tapi kalau ibadah kan enggak, ibadah itu nyuruh jadi imam kalau belum bisa yang nyuruh juga salah. Tapi kalau udah bisa ya harus mau, kan gitu. Jadi ukurannya tetap kembali kepada rukunnya mampu apa tidak. Nah, kriterianya itu misalkan ada orang berapa nih? Iya. Iya. Ya kriterianya kalau kriteria di dalam imam itu kan di dalam fikih yang pertama a'lamuhum. A'lamuhum itu yang paling alim, yang tahu fikih, baca Qur'annya bagus. Kemudian yang kedua a'afsahuhum, mereka yang paling fasih. Ya, tapi fasih itu belum tentu fikihnya ahli. Tapi kalau a'lamuhum fikihnya ahli, Al-Qur'annya juga ahli, namanya afsahuhum. Baru yang ketiga asannuhum, mereka yang lebih usianya lebih tua. Ya, baru berikutnya yang anaknya lebih banyak. Ya. Tetapi syarat mutlaknya 1 a'lamuhum, 2 aqra'uhum atau afsahuhum. Jadi yang mutlak ilmu fasih
itu yang mutlak ilmu dan kefasihan baca Qur'annya. Itu yang dimaksud alim itu tahu rukun sholat berapa, tahu yang membatalkan sholat berapa, tahu. Itu yang dimaksud alim, bukan alim segalanya, enggak ya. Sholat itu fardunya berapa, itu rukunnya berapa, yang membatalkan berapa. Itu karena kalau sunnah nggak hafal nggak apa-apa kan, itu karena ya yang harus tahu persis fardu rukun sholat itu berapa, itu yang disebut dengan alim, bukan alim segala-galanya. Kemudian bacaannya paling bagus ya, kemudian yang bagus, kemudian agak bagus ya, ukurannya tadi rukun 4 itu, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat sampai sholawat, kemudian salam. Kalau itu fasih, ya orang jangan menolak. Ya, jadi misalnya baca Fatihah kurang fasih, alhamdulillah, dibacanya alhamdulillah, itu enggak fasih. Ya alhamdulillah, jadi alhamdulillah, jadi enggak fasih. Jadi yang jelas dilihat di situ. Ya, dia tahu fikihnya tentang sholat, rukun khususnya. Yang kedua bacaan Fatihahnya fasih, tahiyatnya fasih, takbiratul ihram dan salamnya fasih. Kan ada yang salamnya enggak fasih. Assalamualaikum warahmatullahi, lah itu enggak fasih ya. Warahmatullahi, lah itu enggak fasih namanya. Itu. Jadi sepanjang memenuhi syarat rukun yang tadi itu, dia ya enggak boleh ada kata menolak. Soal resiko itu ada resiko pahala, ada resiko dosa masalahnya. Ya kalau dia maju bisa, ya pahalanya besar karena jamaah itu pahalanya besar. Itu. Ya kalau soal masalah ada yang lebih, ya tentu yang lebih yang duluan, yang disuruh maju. Tapi kalau nggak ada semua yang lebih, ya harus maju gitu kan. Makanya ada yang disebut kaderisasi imam. Kaderisasi imam itu ngaji tentang masalah jadi imam itu bagaimana. Ya tadi itu diukurnya, takbir bagus, Fatihah bagus, tahiyat sampai salawat bagus, ya itu aja ukurannya, nggak usah banyak-banyak. Kalau gerak kan mudah diikuti, gerak mah. Gerak rukuk yang pas gimana bisa ngikuti yang lebih sempurna. Itu bisa. Tapi kalau bacaan kan memang harus dibuktikan gitu. Iya dibuktikan tuh artinya orang itu baca yang banyak orang mendengarkan, namanya dibuktikan kan. Begitu dibaca bagus, kata umumnya mengatakan bagus, ya udah itu bagus itu kan. Yang sesuai tajwid kan di situ ada yang ahli tajwid, ada yang enggak. Kalau mereka menganggap bagus sesuai dengan tajwid ya sudah gitu. Karena kalau ngikuti tajwid juga kan beda-beda tajwid itu. Iya, bacaan tajwid itu imamnya ada 7. Cuman kalau orang kita ngikutin satu imam umumnya namanya Imam Hafiz bin Asim. Karena Imam Hafiz bin Asim itu ya tajwidnya kayak begitu itu, ada izhar, iqlab, ikhfa, kemudian saktahnya cuman 1 di Al-Qur'an. Kalau yang lain saktahnya banyak. Jadi mudah diikuti dan Imam Hafiz itu ahli tajwid yang riwayat hadisnya sahih semua. Gitu itu. Maka kita banyak mengikuti Imam Hafiz bin Asim. Gitu itulah. Itu kalau udah ngikuti itu ya sudah. Makanya tadi kan yang bagus ada kaderisasi imam, ngaji kepada ahli tajwid sampai selesai yang tadilah takbir, Fatihah, tahiyat, itu aja. Ya. Iya, belajar kepada yang ahli tajwid pasti. Ya karena kalau belajar gurunya salah juga kan jadi nggak pasti semua juga, makanya harus yang ahlinya. Nggak mesti harus qori internasional sih, enggak. Yang penting dia menguasai fasih, tajwidnya bagus. Kalau internasional itu susah nanti bagus gurunya mah. Ya tapi di Banten banyak yang internasional. Ustadz Muflih Makmun juara internasional. Ya kan Ustadz Fatullah juga juara internasional. Yang di Kubang, Apu sana itu. Ya, yang jelas
Itu aja rukunnya terpenuhi. Rukun kauli. Yang berkaitan dengan dosanya itu Ustaz. Hah? Contoh, misalkan kayak imam baca Al-Fatihah salah, ya ada salah lah mungkin sebenarnya gitu. Iya. Nah, berkaitan dengan dosanya itu seperti apa Ustaz? Iya. Enggak, kalau sholat jamaah biasa, Fatihahnya salah, iya, dianya yang enggak sah, tapi makmumnya tetap sah. Iya, tapi kalau sholat jamaah biasa lah ya, bukan Jumat maksud saya. Iya, kecuali kalau Jumat imamnya salah, semasjid salah semua. Iya salah tajwidnya, otomatis salah Fatihahnya kan. Misalnya orang baca tadi saya bilang alhamdu jadi alhamdu, kan berarti haknya berubah jadi ha. Ya, itu berarti rubah satu huruf dan itu enggak sah Fatihahnya, otomatis enggak sah salatnya karena Fatihah itu rukun gitu itu. Tapi kalau jamaah biasa dia doang yang enggak sah, jamaahnya tetap sah. Gitu itu. Nah, makanya nanti setelah sholat diingetin sama yang ahli tajwid, tadi salah satu huruf, coba diulang. Nanggung jawab makmum kalau sholatnya Jumat. Iya, Jumatan. Karena jamaahnya wajib. Kalau sholat Jumat itu jamaahnya wajib. Kalau sholat biasa jamaahnya sunnah muakkadah. Artinya kalau sunnah muakkadah, imamnya salah, jamaahnya tetap sah. Cuman sahnya bukan sebagai jamaah, sebagai sholat sendiri. Makmumnya doang yang gak sah, dia harus ngulang, kasih tahu sama yang lain. Iya, tapi kalau Jumat imamnya batal, salah Fatihah, ya semasjid ya gak sah karena jamaahnya wajib. Ya, harus diulang. Kalau gak sah itu artinya harus diulang dengan imam yang lain. Jadi kalau jamaah salat mushola begini ini kita nggak imam nggak sah, makmum tetap sah, gitu. Jadi beda. Makanya tadi intinya yang rukun tadi aja lah yang harus fasih belajar kalau nggak punya waktu banyak. Tapi kalau punya waktu banyak bagus. Dari yang sunnah juga kita baca yang fasih gitu. Kalau punya waktu banyak, kalau nggak punya ya tadi. Takbiratul ihram, Fatihah digurukan, tahiyat digurukan, salam digurukan, udah gitu. Gak usah banyak kan, paling juga 1-2 hari beres gitu kan ya. Gitu. Jadi nggak harus jauh-jauh lah gitu. Cuman nanti baru belajar rukunnya berapa, yang membatalkan berapa. Karena kalau tahu rukunnya, tahu yang membatalkan, pasti dia sholatnya bagus gitu. Ya, inilah yang dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابها حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق يا ناصر الحق بالحق نصلي عليك يا هادي إلى صراط مستقيم في قلبه دعاء خالد بارك على النبي محمد الفاتح يا قدوة العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى
آله وأصحابها حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. يا ناصر الحق بالحق نصلي عليك، يا هادي إلى صراط مستقيم. في قلبه دعاء خالد، بارك على النبي محمد الفاتح يا قدوة العالمين. يا ناصر الحق بالحق نصلي عليك، يا هادي إلى صراط مستقيم. في قلبه دعاء خالد، بارك على النبي محمد الفاتح يا قدوة العالمين. يا ناصر الحق بالحق نصلي عليك، يا هادي إلى صراط مستقيم. نضيء الطرقة بهداك النور، نحن في صفاء صراطه الطهور. Ada kisah di zaman dulu tentang gajah dan raja yang congkak. Tentaranya hendak menghancurkan rumah suci Ka'bah mereka incar. Namun Allah punya rencana, hancur musnah tentara terkapar dengan batu dari burung ababil. Kuasa Allah nyata terlihat. Hafil mengajarkan kita, tak ada yang bisa melawan kuasanya. Dengan kekuatan yang maha, segala takluk di bawah perlindungannya.
jiwa-jiwa yang taat. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابها حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. يا ناصر الحق بالحق نصلي عليك يا هادي إلى صراط مستقيم. في قلبه دعاء خالد، بارك على النبي محمد الفاتح يا قدوة العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابها حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على